Oke, perhatikan layarnya. Nah, ini pengantar filsafat Yunani. Nah, oke, kawan-kawan bisa melihat? Terbaca ya? Bisa lihat ya? Bisa terbaca kawan-kawan? Bisa, Pak. Oke. Baik, jadi ini pengantar filsafat Yunani. Nah, ini Bapak tutup dulu. Nah, oke. Jadi perihal sejarah filsafat, Hamka ya, salah seorang filosof sekaligus juga ulama otodidak dari Indonesia, pernah mengilustrasikannya dengan sangat indah dalam bukunya, eh, judulnya apa ya, Filsafat Kehidupan ya kalau nggak salah ya. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Jadi manusia itu pada awalnya terpesona dengan keindahan dan keagungan alam semesta. Matahari yang membakar di siang hari, rembulan yang benderang di kala malam, mereka pun mulai mempertanyakan hakikat dan asal-usul alam semesta. Namun di tengah-tengah keasikannya berpikir tersebut, manusia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah pertanyaan yang lebih mendasar. Siapakah aku gerangan yang sedemikian lancangnya mempertanyakan ini semua ya. Jadi inilah eh, apa ilustrasi dari Hamka perihal kelahiran ya, sejarah kelahiran filsafat di Yunani ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan mendasar di atas, khususnya perihal ontologi ya, ontologi atau kosmologi. Jadi kalau ontologi itu adalah ilmu tentang yang ada, sementara kosmologi adalah ilmu tentang alam semesta. Orang-orang Yunani itu pada awalnya mendapatkan jawabannya pada mitologi ya, pada cerita rakyat, pada mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Jadi mitologi Yunani yang berkembang ketika itu adalah bahwa pada awalnya yang ada hanyalah chaos ya, chaos atau kekacauan. Lalu di tengah-tengah kekacauan tersebut timbullah sebuah energi bernama cinta ya. Dari cinta ini lalu muncul Gaia. Gaia sang ibu bumi yang lalu melahirkan Uranus. Uranus ini kemudian menjadi dewa langit ya. Kemudian terjadilah perkawinan antara ibu dan anak, antara Gaia dan Uranus, antara bumi dan langit. Dari perkawinan ini kemudian lahir 12 Titan, 3 Cyclops, dan 3 Nekanto ya. Nah, pada awalnya keluarga ini hidup bahagia hingga Uranus, sang bapak, sang dewa langit, itu merasa khawatir dengan potensi kekuatan anak-anaknya. Maka ia pun memenjarakan mereka semua di bawah tanah. Gaia, sang ibu, walau awalnya setuju dengan Uranus, tentu saja pada akhirnya memihak pada anak-anaknya. Maka Kronos ya, si bungsu itu melakukan pemberontakan dengan membunuh Uranus ya, membunuh ayahnya sendiri dan kemudian membebaskan saudara-saudaranya. Lalu Kronos menjadi dewa yang baru ya. Kisah ini terulang lagi ketika Zeus, putra dari Kronos, itu melakukan pemberontakan dan menggulingkan ayahnya sendiri dengan bantuan Rhea ya. Jadi Rhea ini adalah salah seorang sepupu dari Kronos, salah satu Titan. Dikarenakan Kronos sebagaimana ayahnya merasa khawatir dengan kekuatan anak-anaknya sehingga menelan mereka bulat-bulat ya. Akibatnya terjadi pertentangan di antara kaum Titan sendiri. Singkat cerita, Zeus kemudian menjadi penguasa tertinggi Gunung Olympus, tempat bersemayam para dewa. Nah, kawan-kawan mungkin akrab ya dengan mitologi Yunani ini, sebab Zeus adalah ayah dari Hercules. Ya, Hercules ini kisahnya sudah sangat populer di apa? Di kalangan kita ya, karena banyak filmnya. Nah, manusia sendiri ini dalam mitologi Yunani dikatakan bahwa lahir secara kebetulan ketika Zeus memerintahkan Epimetheus, salah satu titan ya, salah satu pamannya jadi untuk menciptakan berbagai jenis binatang sebagai penghuni muka bumi.
Karena ketika itu bumi belum ada penghuninya, maka Zeus memerintahkan untuk diciptakan hewan-hewan. Nah, masalah terjadi ketika Prometheus, ya salah satu titan juga, itu menganugerahi salah satu hewan dengan kekuatan terlarang para dewa. Kekuatan apa itu? Yaitu rasio dan api. Akibatnya Prometheus pun dihukum rantai di ujung dunia, di mana pada setiap sore seekor elang akan memakan hatinya. Dan keadaan ini terus terjadi selama 30 tahun ya. Ketika Hercules, salah satu anak haram Zeus dengan manusia, itu berhasil membebaskannya. Nah, sementara itu masih dalam mitologi Yunani, Zeus dalam rangka mengantisipasi kekuatan manusia memutuskan untuk menciptakan antidot ya, obat penawar berupa makhluk bernama perempuan ya. Jadi kepada makhluk tersebut, kepada perempuan ini, Zeus juga menitipkan sebuah kotak Pandora yang terlarang untuk dibuka. Ya, namun wanita dengan berbagai kekhilafannya dan manusia dalam tanda kurung lelaki ya, dengan ketakjuban dan ketundukannya pada si perempuan, malah membuka kotak tersebut sehingga terciptalah berbagai bentuk penderitaan di atas muka bumi. Ya, jadi sebelum adanya kotak Pandora ini manusia sangat sangat makmur hidupnya di dunia ya. Nah, ini kurang lebih mitologi Yunani yang berkembang dalam rangka menjelaskan asal-usul alam semesta ya. Mitologi itu sendiri merupakan pendahulu ya sebelum berkembang ilmu filsafat. Nah, filsafat itu berkembang di Yunani kali pertama ketika sekelompok pemikir itu tidak lagi merasa puas dengan jawaban yang diberikan mitologi ya, terutama terkait pertanyaan tentang arche ya, arche atau materi dasar pembentuk alam semesta. Jadi sejak abad ke-6 sebelum Masehi, 600 tahun sebelum Masehi, itu muncul gerakan dan gairah baru untuk mencari jawaban tersebut ya dengan melakukan observasi terhadap fenomena alam. Ya, jadi ini yang membedakan para filosof dengan para sastrawan ya, dengan para pemuka adat ya. Mereka melakukan observasi untuk mencari jawaban. Pada saat bersamaan para filosof alam ini juga mengkritisi dan menyindir mitologi. Xenophanes ya misalnya mengatakan, ini salah seorang filosof alam mengatakan bahwa para dewa itu hanyalah ciptaan manusia berdasarkan imajinya sendiri, berdasarkan bayangannya sendiri. Kalau Anda orang Afrika, maka Anda akan mengatakan dewa mestilah berkulit hitam. Ya. Kalau dalam agama Kristen, kita melihat Yesus Kristus, Tuhan agama Kristen, itu memiliki mata biru. Ya. Kemudian kalau Anda seekor singa, Anda akan menggambarkan sosok dewa layaknya singa pula. Ya. Kritik lainnya itu terkait mitos Atlas yang mesti menanggung beban bumi di bahunya sebagai hukuman para dewa. Kritiknya, bila demikian, maka pada apa gerangan Atlas bertopang sehingga ia mampu menopang bumi? Ya, ini pertanyaan the infinite regress question. Ya. Jadi dikritik mitologi ini oleh para filosof alam ini. Dan metode yang digunakan oleh para filosof alam ini adalah akal dan observasi. Observasi itu pengamatan ya, pengamatan terhadap fenomena alamiah. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan arche di atas atau materi dasar pembentuk alam semesta, Thales menjawab bahwa air adalah sumbernya. Ya. Jadi hal ini didasarkan pengamatannya bahwa setelah hujan turun, maka cacing dan katak akan keluar dari dalam tanah. Kemudian muncul Anaximander mengkritik Thales bahwa katanya air jumlahnya amat terbatas. Padahal materi dasar atau arche mestilah tidak terbatas. Dan karenanya arche ini mesti berbeda dengan berbagai unsur yang terdapat di alam semesta. Kemudian muncul Anaximenes ya, mencoba menengahi keduanya dengan mengatakan bahwa udara sebagai arche atau materi dasar alam semesta. Hal ini disimpulkannya berdasarkan observasi bahwa udara itu jumlahnya tidak terbatas ya. Dan udara apabila diperas akan menjadi air dan apabila diperas lagi akan menjadi tanah. Ya, jadi ini apa para filosof alam yang awal.
Salah satu pertanyaan lainnya terkait dengan asal-usul alam semesta ini adalah bagaimana dari satu materi dasar ya, dari satu materi dasar dapat tercipta bermacam-macam benda. Nah, di sini kita mengenal tokoh-tokoh seperti Heraklitus dan Parmenides ya. Jadi menurut menurut siapa? Menurut Heraklitus, Pantare kai udan mene ya, bahwa segala sesuatu layaknya sungai selalu mengalir dan tidak pernah sama. Kemudian kemudian Parmenides membantah dengan mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada perubahan melainkan semuanya hanyalah tipuan indera belaka ya. Kemudian terdapat juga nama Empedokles yang mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat dua kekuatan yang berlawanan di alam, yaitu cinta dan benci. Dari keduanya kemudian lahir 4 elemen dasar kehidupan. Akan halnya Anaxagoras meyakini bahwa mesti ada kekuatan yang menyatukan berbagai elemen tersebut di atas, yaitu nous ya. Nous atau logos. Nah, ini mengingatkan kita pada konsep dualisme gelombang materi dalam fisika kuantum ya. Jadi walaupun pemikiran mereka sudah sangat kuno, namun menginspirasi berbagai penemuan modern ya. Jadi sangat relevan untuk kita bicarakan. Kemudian ada nama-nama lainnya seperti Pitagoras dan Demokritos ya. Jadi Demokritos ini menarik ya karena mengemukakan teori atomisme. Jadi menurutnya proses penciptaan dunia ini tidak ubahnya permainan Lego. Ya, permainan anak-anak ya, itu permainan Lego. Jadi permainan apa bangun membangun itu ya. Di mana arhe atau elemen-elemen abadi adalah atom atau potongan terkecil materi dengan berbagai bentuknya. Karena berbeda-beda maka mereka bersatu membentuk berbagai jenis kehidupan ya. Bahkan jiwa sendiri pun merupakan bentukan dari atom-atom. Nah, kemudian hal ini membawa pada paham kemusnahan total makhluk hidup ketika mereka mati, ya baik tubuh maupun jiwanya. Nanti paham ini akan dianut pula oleh Aristoteles, ya. Lalu terdapat juga Pitagoras yang meyakini bahwa alam semesta ini tersusun dari angka-angka. Nah, kepercayaan ini juga nanti diadopsi oleh para saintis modern ya, abad modern seperti Galileo Galilei yang meyakini bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika, ya. Nah, ini ada anekdot ya tentang tentang filsafat alam ya. Jadi Thales ya, salah seorang pendiri filsafat alam ini pernah ditantang ya bahwa para filosof ini menyebarkan ilmu yang tidak ada gunanya ya. Bahkan para filosof itu cenderung hidupnya miskin dan merana. Nah, Thales kemudian membantah hal ini bukan cuma dengan sekedar kata-kata tapi juga bukti nyata ya bahwa para filosof justru sangat mudah menjadi orang kaya ya. Tapi mereka tidak menjadi kaya karena memang para filosof tidak tertarik dengan kekayaan. Nah, jadi bagaimana cara Thales ya itu menjadi kaya mendadak? Nah, caranya adalah dengan tanda kutip ya mengakali masyarakat setempat ya. Dia dengan kepintarannya, dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya berhasil melakukan prediksi gerhana matahari ya. Dan kemudian dia juga melakukan akuisisi terhadap seluruh mesin pemeras zaitun pada musim panas ya. Sehingga ketika musim dingin ia berhasil memonopoli perdagangan zaitun di kotanya ya, di Miletos ya. Jadi inilah cara filosof menjadi kaya ya. Baik. Berikutnya tentang kaum sofis. Nah, ya. Jadi kaum sofis ini merupakan pendahulu dari Sokrates ya. Jadi untuk memahami Sokrates, Plato, Aristoteles, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan sofisme. Nah, jadi para filosof itu artinya pecinta kebijaksanaan ya.
Tapi sofis mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang bijak atau cerdas cendekia. Jadi Bertrand Russell dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat itu mengartikan sofis sebagai mereka yang mata pencahariannya mengajari anak-anak muda dengan hal-hal yang sekiranya berfaedah untuk kehidupan mereka, ya. Nah, karena iklim politis masyarakat Yunani ketika itu sangat demokratis, maka ilmu bermanfaat yang dimaksud adalah keahlian dalam beretorika, ya. Keahlian dalam berbicara di depan umum dalam rangka menggiring opini publik atau prasangka massa, ya. Dan penting juga untuk disinggung di sini bahwa sekalipun demokrasi sudah berlaku di Yunani, namun berbeda dengan demokrasi zaman sekarang, ya, yang sangat menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi pada era Yunani ini berjalan beriringan dengan perbudakan, ya. Jadi orang-orang non Yunani itu dijadikan budak. Sementara orang-orang Yunani pemilik modal, orang-orang kayanya itu hidup secara bebas sehingga mereka mampu mengejar ilmu pengetahuan, ya. Begitu juga dengan kaum wanita di masa Yunani ini dipandang sebagai benda hak milik. Karena ini pula maka pendidikan hanya berlaku pada kelompok orang-orang kaya, ya, kelompok keturunan orang-orang kaya dan laki-laki. Sebab hanya merekalah yang mampu membayar jasa para sofis, ya. Nah, salah satu tokoh utama sofisme ini adalah Protagoras. Jadi Protagoras ini terkenal dengan diktumnya, dengan pernyataannya, manusia adalah tolak ukur segala sesuatu, ya. Jika manusia menganggap A, maka A lah keadaannya. Dan jika manusia tidak menganggap A, maka tidak demikianlah keadaannya. Nah, pernyataan ini mengandung implikasi bahwa tidak ada kebenaran objektif yang berlaku sama bagi semua manusia, melainkan relatif saja. Relativisme, ya. Akibat lebih jauhnya, demi tujuan praktis, demi keuntungan ekonomis, demi nama besar, orang-orang boleh-boleh saja memilih apa yang harus dia percaya. Oke. Kemudian sofis lainnya, Georgias mengatakan, tidak ada satupun kenyataan ini yang ada, ya, melainkan semu belaka. Kalaupun segala sesuatu itu benar-benar ada, maka yang ada itu tidak dapat diketahui. Kalaupun sesuatu itu dapat diketahui, kalaupun sesuatu itu benar-benar ada, maka kita tidak bisa mengetahuinya, ya. Dan kalaupun sesuatu itu ada dan kita bisa mengetahuinya, maka tidak mungkin bagi kita untuk mengungkapkannya kepada orang lain, ya. Jadi ini skeptisisme yang berkembang pada masa Sofi ini, ya, pada masa sofisme ini. Nah, tidak mengherankan bila kemudian Sokrates dan Platon, ya, dua filosof terbesar sepanjang sejarah, itu dikenal amat membenci kaum sofis ini. Dan sebagaimana hendak kita bahas pada pertemuan berikutnya, Plato sekuat tenaga hendak membantah semua diktum para sofis, sehingga lahirlah ilmu filsafat dalam arti sebenarnya. Walaupun demikian, kita tidak bisa pungkiri peran dari para sofis ini, ya, terutama dalam menjembatani pertanyaan-pertanyaan kosmologis dari para filosof alam, ya. Nah, skeptisisme para sofis ini sendiri kemudian mengambil bentuk modernnya pada aliran filsafat pragmatisme. Oke. Nah, ini ada sebuah lelucon, ya, dari Dionysodorus. Jadi Dionysodorus ini pernah berbincang-bincang dengan seorang terbelakang bernama Ctesippus, ya. Ini contoh dari sofisme, ya. Jadi Dionysodorus bertanya pada Ctesippus, "Kamu bilang kamu punya anjing?" "Ya, seekor anjing goblok," kata Ctesippus. "Dan apakah dia memiliki anak?" "Ya, dan anak-anaknya sangat mirip dengannya," kata Ctesippus. "Dan dia adalah ayah dari anak-anak anjing tersebut?" kata Dionysodorus. "Ya," kata Ctesippus. "Pernah kulihat dia dan ibu anak anjing tersebut bersama-sama." "Lalu apakah anjing itu milikmu?" "Tentu saja dia milikku."
Kalau begitu, dia adalah ayah, tapi dia juga milikmu, yang berarti anjing itu adalah ayahmu dan anak-anak anjing itu adalah saudaramu. Nah, ini contoh ya, contoh kekuatan retorika. Bagaimana retorika itu bisa mengubah sesuatu yang jelas-jelas tidak benar menjadi kebenaran dan diterima oleh publik, ya. Kalau zaman sekarang kita sering orang-orang mengatakan kamu adalah pacarku, kamu adalah milikku, ya. Kamu adalah anakku, kamu adalah milikku. Padahal ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak logis, ya, pernyataan-pernyataan yang tidak memiliki dasar, melainkan sekedar retorika saja, ya. Baik. Nah, karena waktu kita sudah mau habis ya, kita sudahi pertemuan kita sampai di sini dan kita buka pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait perkuliahan hari ini, silakan. Gimana, Rangga? Ada pertanyaan, Rangga? Terkait perkuliahan kita hari ini? Tidak ada, Pak. Ya, sudah paham ya? Insya Allah, Pak. Ya, jadi mitologi sudah paham ya, filsafat alam sudah paham. Kemudian juga tentang sofisme ya. Ini adalah para pendahulu dari filsafat Socrates ya, filsafat Socrates, Plato, Aristoteles ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain, Maulida ada pertanyaan? Maulida, Afandi, gimana? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke. Sekarang tugasnya ya. Nah, ini tugas nih. Bapak kasih tugas. Tugas kalian dicatat baik-baik ya. Ini Bapak tunggu hari ini juga, paling lambat tengah malam ya. Tugasnya adalah ada 2 tugas. Yang pertama, kawan-kawan silahkan cari mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Satu mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kemudian berikan komentar tentang mitos tersebut ya. Apa kebenaran yang terdapat di dalam mitos tersebut? Apa landasan etika, moralitas yang terkandung dalam mitos tersebut? Dan kemudian jelaskan juga kebenaran ya dari mitos tersebut ya. Jadi contohnya mitos ya, kalau anak-anak keluar dari rumah maghrib-maghrib maka mereka akan diculik oleh genderuwo. Nah, ya. Ini kan ada nilai-nilai moralnya ya, bahwa anak-anak kalau sudah maghrib harus di rumah sehingga mereka bisa sholat maghrib ya, mereka bisa mandi dulu, mereka tidak kesasar. Kalau dulu hidup kita di hutan di desa ya, anak-anak tidak kesasar karena maghrib sudah gelap. Nah, ini contohnya ya. Jadi silakan cari mitos yang berkembang di tengah masyarakat, di tengah-tengah Berarti, Pak, kawan-kawan sendiri, kemudian berikan komentar. Ya, kenapa? berarti mitosnya tentang apa aja ya, Pak? Tentang apa saja yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya. Ya, Pak. Tapi Ya, Pak. berikan juga komentar kalian ya, komentarnya nilai-nilai yang kalian pahami dan kemudian kebenarannya seperti apa ya. Oke, itu tugas Pak, satu ya. ngumpulinnya kemana, Pak? Kenapa? Google Form. Google. Ngumpulinnya kemana, Pak? Classroom? Kumpulinnya Apa nanti gimana? di WA aja. Classroom Bapak Ya, penuh Pak. ya. Bapak harus ini benar-benar classroom dulu, jadi di WA aja nanti ya. Ya, Pak. Nah, Siap, Pak. ah, Di ya. foto ya, Pak. Di Nanti foto, dulu. Pak. Itu baru tugas satu ya. Oh, iya, Tugas Pak. Siap, dua. Pak. Oke, tugas duanya nih ya. Kalian cari contoh satu ya, sofisme di abad modern ya. Jadi orang-orang sofis ini ya itu ada pada zaman sekarang ya. Contohnya nih, Bapak kasih contoh ya. Itu
kampanye kemarin ya, para politisi itu mereka berdebat ya, mencari pembenaran untuk kepentingannya sendiri ya. Retorika itu kan mencari kemenangan ya, bukan mencari kebenaran. Jadi retorika itu adalah mencari kemenangan, bukan kebenaran. Begitu juga dengan ustadz-ustadz ya, yang menjual ayat demi kepentingan kelompoknya ya. Nah, ini kawan-kawan silakan cari contohnya ya, contoh konkretnya bagaimana sofisme ini tetap relevan dengan zaman sekarang ya. Dan kemudian berikan komentar. Oke? Jadi ada contoh konkretnya, ada namanya, ada materinya seperti apa, ada omongannya seperti apa ya. Dan kemudian berikan komentar kawan-kawan ya. Jadi ada 2 soal ya. Iya, Pak. Oke, yang pertama apa? Yang pertama, cari mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Oke, yang kedua? Cari contoh sofisme di abad modern. Iya, di hari inilah banyak hari ini juga orang-orang sofis ya. Iya, Ciri-ciri Pak. orang sofis itu adalah mereka menggunakan retorika ya, seni berkata-kata untuk mencari keuntungan ya, baik itu keuntungan ekonomis, baik itu untuk kepentingan politis ya dan lain sebagainya. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Nah, ditulis tangan ya. Kemudian Bapak tunggu terakhir malam ini ya. Itu masing-masing paling 10 menit ya. Jadi total 20 Ya, menit Pak. ya. Nggak usah bagus-bagus, yang penting ada yang menunjukkan bahwa kalian paham ya. Berarti di foto ya, Pak? Dipakai biasa aplikasi scanner ya supaya Bapak bisa baca Iya, Pak. jelas ya. Iya, Pak. Oke, sip. Kalau begitu perkuliahan kita sudahi sampai di sini. Nah, kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, nanti materi ini akan Bapak bagikan di akhir pertemuan kita tentang filsafat Yunani ya, karena masih dalam Iya, proses Pak. ya. Baik, Iya, Pak. sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin. Sama-sama Avandi, Rangga, Makasih, Pak. Nuzula, ya, Lulu, Puji, ya, Neha, dan Maulida, ya, makasih ya. Nah, silakan yang mau keluar, silakan.